Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro dari kelas 10 IPA 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai khotib, saya mengajak kepada jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dalam kondisi memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, saya di sini akan membahas materi mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, Isra berarti perjalanan dari malam hari atau perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj secara harfiah berarti perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Adapun tentang fenomena Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, yakni surat Al-Isra ayat 1 yang memiliki arti Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai ujian bagi umat manusia, apakah mereka beriman atau tidak, sebagaimana digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 60. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ternyata memberikan informasi tentang alam gaib yang akan terjadi pada umat manusia di akhirat kelak. Itulah sebabnya dikatakan sebagai ujian, apakah umat manusia beriman atau tidak terhadap peristiwa tersebut. Jemaah sekalian yang berbahagia, adapun hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di sini saya akan menyebutkan beberapa, seperti 1. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menunjukkan isyarat perlunya manusia mengadakan hubungan horizontal antara sesamanya. Sedangkan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah perlunya manusia berhubungan secara vertikal dengan tubuhnya, atau dalam istilah Al-Qur'an, hablum minallah wa hablum minas. Rasulullah SAW sesuai Isra dan Mi'raj menceritakan pengalamannya kepada sahabat bahwa betapa bahagia dan nikmatnya dikala berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada peristiwa Mi'raj, dalam titik tertentu Rasulullah SAW keluar dari ukuran ruang dan waktu sehingga tidak ada siang dan malam. Dalam kondisi seperti inilah Rasulullah dapat melihat rahasia kegaiban yang diperlihatkan oleh Allah, sedangkan hidup kita kini terkungkung oleh waktu, sehingga hidup kita berkisaran antara sekarang, besok, dan seterusnya. Namun suatu saat menurut Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat keluar dari kungkungan tersebut, sebab waktu itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran manusia yang baik dan manusia yang jahat. Yang ketiga, Isra berarti perjalanan manusia menelusuri permukaan bumi, sedangkan Mi'raj berarti perjalanan manusia meninggalkan bumi. Peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa suatu saat manusia pasti wafat meninggalkan bumi, dan inilah berarti Mi'rajnya kita. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dibedah terlebih dahulu untuk dibersihkan hatinya dari segala kotoran yang mengganggu keselamatannya. Hal ini berarti mengisyaratkan kepada kita bahwa apabila manusia ingin selamat dalam akhir hayatnya, maka manusia harus lebih dahulu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, demikianlah dari saya. Semoga dengan adanya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dapat membantu kita meningkatkan iman menjadi lebih mantap dan juga meningkatkan hubungan antara sama dan manusia, sehingga tercipta keseimbangan antara
hablun minallah dan hablun minannas. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.